السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم للاجتماع في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة تستجاب فيها الدعوات وتقضى فيها الحاجات. ليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع، ليلة كثير نورها. يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: سماها الليلة الغراء، أي كثير نورها، وأرشد أمته للإكثار من الصلاة عليه فيها، فقال: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء. وفي اليوم الأزهر أي يوم الجمعة كثير بهاؤه، كثير نوره. يوم الجمعة وليلة الجمعة هو أفضل ليالي الأسبوع وأفضل أيام الأسبوع، فينبغي للعبد الحريص على أمر دينه السالك في طريق آخرته أن يجعله يوما وليلة لآخرته. فقد ورد عن السلف الصالح كثير من الأوراد وكثير من الأذكار مخصوصات بليلة الجمعة وبيوم الجمعة. فحتى مع أنهم حريصين على طلب العلم وحريصين على جميع أوقات تكون في طلب العلم، في ليلة الجمعة ويوم الجمعة يعطل الدروس في المدارس والمعاهد لأجل هذه الأوراد والصلوات على سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ويوم وليلتها، فإن لها أذكار وأوراد خاصة. فينبغي أن يستعد الإنسان ليوم الجمعة وليلته من عصر يوم الخميس بالتنظف وإزالة الفضلات وتقليم الأظافر حتى يأتي يوم الجمعة وهو قد تفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, tamu kita malam hari ini yang hadir, yang beliau berasal dari kota Tarim, kota Seribu Wali, asal usul daripada para wali songo dan juga para habaib yang ada di negeri ini, yang mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau. Beliau menyampaikan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menuntun kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita, memudahkan langkah kita untuk bisa menghidupkan malam yang mulia ini, yaitu malam Jum'ah, sebuah malam tempat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana, waktu di mana semua hajat yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keinginan kita, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita menghidupkan malam yang mulia ini, sebuah malam yang dikatakan adalah malam dan hari yang termulia di antara hari-hari lain sepanjang minggu, yang dikatakan adalah malam yang penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan julukan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam Jumat adalah Al-Lailatul Gharra, malam yang terang benderang cahayanya. Sehingga di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku khususnya di Lailatul Gharra wa Yaumil Azhar, yaitu di malam yang terang benderang dan hari yang semerbak wangi. Yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW, malam yang terang benderang adalah malam Jumat, dan yang dimaksud dengan hari yang semerbak wangi adalah hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah salawat kalian kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat, karena malam Jumat adalah malam terbaik sepanjang minggu dan hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang minggu. Dan di hari Jumat dan malam Jumat ini, kalau kita perhatikan,
aslafuna, guru-guru kita, ulama-ulama kita, ketika kita memperhatikan beliau pasti memiliki wirid khusus. Beliau pasti memiliki amalan-amalan khusus untuk beliau baca, untuk beliau laksanakan di malam Jumat dan di hari Jumat. Padahal beliau adalah orang yang perhatian penuh terlebih masalah ilmu, terlebih masalah belajar, masalah dares, masalah pelajaran adalah beliau orang yang getol dalam masalah tersebut. Namun kalau kita lihat, kita perhatikan, dengan hebatnya beliau terhadap ilmu, ternyata beliau jadikan malam Jumat dan hari Jumat khusus untuk tempat ibadah, khusus untuk menjadi tempat wirid, khusus menjadi tempat bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengkhususkan, meliburkan daripada malam Jumat dan hari Jumat untuk santri-santrinya dan untuk dirinya dari pelajaran-pelajaran demi memuliakan hari Jumat dan malam Jumat untuk beribadah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata beliau, orang yang betul-betul mau memanfaatkan malam Jumat dan hari Jumat ini hendaknya sudah mempersiapkan malam Jumat ini bukan hanya ketika datangnya malamnya, atau bukan hanya ketika akan sholat Jumat saja, tapi dipersiapkan datangnya malam mulia dan hari mulia ini mulai dari waktu asar di hari Kamis. Dari mulai asar hari Kamis, para ulama-ulama dan orang yang mau memanfaatkan waktu mulia ini hendaknya mempersiapkan diri dengan mandi, dengan sambutan yang luar biasa. Andai kata punya kuku yang panjang dipotong, punya rambut-rambut yang panjang dipotong, ketika punya kumis-kumis ataupun jenggot-jenggot yang panjang dipotong untuk mempersiapkan malam yang mulia, hari yang mulia dengan waktu yang mulia ini, dengan hati yang bersih, dengan fisik yang luar biasa bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa masuk malam Jumat dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'ah فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. قالوا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض لحوم الأنبياء فكل من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم أبلغه الله سبحانه وتعالى صلوات المصلين وسلام المسلمين. كان أحد عندما زار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجلس في الروضة الشريفة رأى الناس الكثير الذين يسلمون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في خاطره وهل هؤلاء كلهم يرد عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام؟ فبينما هو كذلك إذ أخذته سنة من النوم فرأى الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول له ما من أحد يسلم علي إلا ويرد الله روحي وأرد عليه السلام، فتعرض الملائكة صلوات المصلين وسلام المسلمين بأسمائهم وأوصافهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلو لم تكن في الصلاة عليه إلا ذكر اسمك بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم لكفى، فكيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. الصلاة من الله على عباده رحمة، فكيف ب10 صلوات أي ب10 رحمات؟ فلو صلى عليك المولى أي رحمك رحمة واحدة لسعدت بها سعادة في الدنيا والآخرة، فما عليك إلا أن تخلص العمل لله. وعندما تصلي على حبيب الله محمد تصلي وقلبك معظم لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا صليت بحضور وتعظيم للنبي الكريم رأيت الثمرة في الحال وأكرمك الله رؤيته
في هذه الدار قبل دار القرار. فالله يكرمنا وإياكم برؤية الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya ketika itu beliau mengatakan, sesungguhnya paling afdolnya hari di antara hari-hari yang kalian jalani adalah hari Jumat dan malam Jumat. Maka perbanyaklah sholawat kalian di hari-hari tersebut khususnya dan juga di hari-hari lain tentunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholawatlah kalian kepadaku karena sesungguhnya sholawat kalian itu akan disampaikan oleh Allah kepadaku. Sholawat kalian akan dihaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Sahabat Nabi Muhammad SAW terheran, ya Rasulullah, apabila engkau sudah wafat, ada orang bersalawat kepadamu, bagaimana mungkin salawat itu akan sampai kepadamu sedangkan mungkin jasadmu akan sudah habis ya Rasulullah. Mungkin jasadmu sudah tiada ya Rasulullah, apa mungkin salawat orang yang bersalawat masih akan disampaikan kepadamu? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bumi itu tidak akan memakan jasadnya para nabi. Jasadnya Nabi itu akan utuh di dalam kubur mereka dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya orang yang bersalawat kepadaku akan disampaikan salawat tersebut kepadaku dan Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salawat orang tersebut. Salah seorang yang di hadapan Nabi Muhammad SAW berziarah. Beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Melihat diceritakan dalam kitab orang tersebut, melihat orang-orang yang berziarah mengucapkan sholawat, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, bagaikan salamnya orang yang hidup kepada orang yang sesama hidup lainnya. Ada orang yang mengucapkan assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Orang tersebut dalam hatinya bertanya, semua orang yang ziarah Nabi Muhammad umumnya mengatakan sholawat, mengatakan salam kepada Nabi Muhammad. Apakah mungkin Nabi Muhammad SAW menjawab salam mereka? Sebagaimana ketika kita hidup, orang mengucapkan salam kepada kita akan dijawab salam oleh orang tersebut. Maka orang tersebut tertidur dan bermimpi Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW menjawab dalam mimpi orang tersebut. Dan perlu diketahui seseorang ketika mimpi Nabi Muhammad, mimpinya adalah mimpi yang nyata. Dalam mimpi orang tersebut, Rasulullah SAW menjawab sebagaimana hadis yang telah termasyhur, sebagaimana hadis yang telah terkenal. Beliau mengatakan, tidak ada orang yang bersolawat, mengucapkan salam kepadaku, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan ruhku. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan ruhku setiap kali ada orang yang bersalam kepadaku, dan ketahuilah ketika ruhku dikembalikan untuk menjawab salamnya orang tersebut. Setiap orang yang bersalam kepada Nabi Muhammad SAW, ruhnya Nabi Muhammad akan dikembalikan dan menjawab salam orang tersebut. Bahkan dikatakan sampainya salam kita ke Nabi Muhammad SAW bukan hanya berupa salam saja, tapi akan disampaikan salam ini ya Rasulullah dari fulan ya Rasulullah. Salam ini dari fulan, ayahnya bernama fulan ya Rasulullah. Orang tersebut bersifat begini ya Rasulullah. Sehingga ketika orang bersalawat kepada Nabi Muhammad, bersalam kepada Nabi Muhammad SAW, hakikatnya mengenalkan dirinya dan orang tuanya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan lain dari sholawat khususnya di malam Jumat dan hari Jumat ataupun malam-malam yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas. Bukan Nabi Muhammad SAW lagi yang membalas, namun siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan menjawab, Allah akan membalas solawat orang tersebut dengan 10 solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis lain menjanjikan untuk orang yang bersolawat melalui lisan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat untuknya 100 kebaikan, menghapus dari catatannya 100 kejelekan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Mohon maaf. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, satu kali, maka Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan dan juga menghapus dari catatan kejelekannya 10 catatan kejelekan, dan Allah akan mendangkat derajat orang tersebut 10 derajat jauhnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan satu solawat itu sebanding dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena solawat dari Allah bermakna rahmat.
Jangankan 10 kata beliau, satu rahmat dari Allah, satu solawat dari Allah yang berupa jawaban dari solawat kita kepada Nabi Muhammad, satu rahmat itu akan menjadikan orang sudah sukses dunia akhirat. Bayangkan ketika orang tersebut mendapatkan 10 solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tugas kita kata beliau, mari ikhlaskan diri ketika bersolawat, murnikan hati solawat kita hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tujuan lain kecuali membanggakan hati Nabi Muhammad, berharap syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mari kata beliau, tanamkan takdim kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya ucapan solawat yang ada di mulut saja, tapi ucapan solawat yang akan muncul dari hati sanubari, berasa pengagungan kepada Nabi Muhammad, takdim kepada Rasulullah SAW. Dan buktikan, kata beliau, ketika seorang mengucapkan salawat bukan hanya dari mulut, namun dari hati, hati tersebut akan menjadi hati yang terang benderang. Hati tersebut yang akan memunculkan daripada buah-buah salawat yang diantaranya akan melihat baginda agung Nabi Muhammad SAW di dunia sebelum akhirat, entah melalui mimpi ataupun dalam keadaan nyata. وليلة الجمعة من الليالي التي لا ترد فيها دعوة من الدعوات بخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد البريات، وأخبر بأن في يوم الجمعة ساعة ما وافق فيها عبد مؤمن يدعو الله إلا واستجاب الله له وأعطاه بما دعاه، وجعلها مبهمة في يوم الجمعة حتى يكون العبد دائما في كل اليوم مشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا اشتغل في طيلة اليوم لا بد أن يصادف تلك الساعة التي تستجاب فيها الدعوات وتعجل فيها الإجابات، كما أبهم ليلة القدر في رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى أبهمها ليكون العبد في كل رمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة مشتغل بطاعة الله. فإذا اشتغل في جميع الليالي بطاعة الله لا شك أنه يدرك ليلة القدر. كذلك إذا عمر جميع اليوم في الجمعة في طاعة الله وفي الدعاء والصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه يدرك تلك الساعة الإجابة. فلأسباب إجابة الدعوات أسباب ينبغي للإنسان أن يتعرض لتلك الأسباب لتستجاب له الدعوات. ومن جملة تلك الأسباب بل أفضلها هو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره، فإنها من أقوى الأسباب الموجبات لاستجابة الدعوات. فالله يستجيب الدعاء ولا يخيب الرجاء بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولى والأخرى. Juga diantaranya dikatakan malam Jumat dan hari Jumat adalah hari yang tidak akan ditolak doa seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di hari Jumat itu ada satu waktu yang istimewa, satu waktu yang luar biasa, yang tidak ada seorang hamba meminta kepada Allah di waktu khusus tersebut kecuali pasti segala hajatnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW tidak mengatakan tepatnya di mana, tepatnya kapan waktu mustajab tersebut di malam Jumat, di hari Jumat tersebut. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita memanfaatkan malam Jumat dan di hari Jumat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar di sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan ada satu malam yang akan diturunkan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keistimewaannya yang tidak pernah disebut kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Tujuannya adalah supaya memanfaatkan kita ini, supaya memanfaatkan sepanjang Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang menyibukkan diri sepanjang bulan Ramadan, begitu juga siapa yang menyibukkan malam Jumat dan hari Jumat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada Allah, meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi ketika seorang semua harinya
dimanfaatkan untuk ibadah, pasti akan mendapatkan waktu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tugas kita adalah memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Dan kita memanfaatkan dengan mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajat kita. Mari kita manfaatkan waktu-waktu tersebut dengan sesuatu yang mendorong kita untuk diterima amal kita oleh Allah, dikabulkan hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ibadah. Apapun bentuk ibadah, mari laksanakan malam Jumat dan hari Jumat khususnya. Dan yang paling afdol, yang paling kuat untuk mendorong diterimanya hajat kita oleh Allah adalah melaksanakan melaksanakan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, membaca, menghaturkan sholawat kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan ada satu yang mungkin terlupa di hadapan masyarakat, sesuatu yang luar biasa besar, yaitu mari kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad di hadapan panjatan doa-doa kita. Ketika kita berdoa, mari sisipkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Di awal doa kita sisipkan sholawat, di tengah-tengah doa kita sisipkan sholawat, dan di akhir doa juga kita sisipkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وفي كل ليلة جمعة بركة وفي كل يوم جمعة بركة ليس هناك جمعة فيها بركة وجمعة بلا بركة سواء جمعة لقي جمعة باين جمعة كليون جمعة بون جمعة واقع ثم جمعة بركة ما في هناك جمعة بلا بركة أبداً. لهذا يتعرض الإنسان لنفحات الله ولدي ما يعجل له بالإجابات، فإن لله سبحانه وتعالى في أيام دهره نفحات. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا فتعرضوا لها. من جملة الأسباب التي تكون أسباب استجابة الدعوات أن تتعرض لمواضع الإجابات بعد الصلاة، هذه محل تستجاب فيه الدعوات. آخر ساعة في يوم الجمعة ساعة استجاب فيها الدعاء، وهكذا في النصف الأخير في الثلث الأخير من الليل كما قد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي منادي الحج في كل ليلة، ليس في ليلة الجمعة فقط، في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب. في كل ليلة ينادي الحق سبحانه وتعالى عباده، فما على العبد إلا أن يدعو الله بالثقة بالله، كما قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالإنسان يدعو الله إذا أحسنت ظنك بالله أنه يستجيب دعائك، أن الله سبحانه وتعالى يسلمك من المصائب، يسلمك من المصائب، أن الله يحفظك من هذه الفيروسات والبليات الظاهرات في هذه الأزمان، يسلمك الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من حسن الظن بالله، وهي من أعظم عبادات الله سبحانه وتعالى. أما العبد الذي يتوقع المصائب كل يوم ويتوقع نزول الأمراض به كل يوم، ونزول الفيروسات به، أو نزول الفقر به، يتوقع نزول المصائب، فذاك عبد أساء الظن بالله، وسوء الظن بالله من أقوى وأعظم معاصي القلوب والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فحسن ظنك بالله، ترى الخير في الدنيا وفي الآخرة. Beliau melanjutkan bahwasannya perlu diketahui setiap malam Jumat itu adalah malam yang barokah.
Bukan hanya tertentu di awal bulan, akhir bulan, ataupun Jumat-Jumat tertentu itu barokah, yang Jumat yang lain tidak barokah. Malam Jumat yang ini barokah, malam Jumat yang itu tidak barokah. Beliau mengatakan setiap malam Jumat dan hari Jumat itu adalah waktu yang barokah, waktu yang mustajab, waktu yang luar biasa di hadapan Allah. Bukan terbatas malam Jumat Legi, malam Jumat Pon, malam Jumat Wage, ataupun malam Jumat tertentu. Namun setiap malam Jumat adalah malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bukan hanya di malam Jumat, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Innalillahi fi ayyami dahrikum nafahat." Sesungguhnya di hari-hari kalian, bahkan bukan hanya malam Jumat saja, ada malam-malam yang bisa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hari-hari yang bisa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang kita jalani selama ini. Di hari-hari yang kita lalui ada waktu-waktu yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi beliau bersabda, "Ala fata'arradu laha." Mari sodorkan badan kita, sodorkan hati kita untuk menerima nafahat, menerima pemberian dari Allah, menerima cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak percuma turunnya rahmat dari Allah kalau kita tidak sambut dengan dorongan untuk mengambilnya. Turun rahmat begitu deras, namun hamba tidak mau mengambilnya, turunnya rahmat akan menjadi sia-sia untuk kita. Maka tugas kita ketika turun rahmat, malam-malam mulia seperti ini, hari-hari yang merupakan hari mulia, manfaatkan waktu tersebut dengan baik. Ketika datang malam Jumat, datang malam istimewa, kita diam saja berarti kita melewatkan kemuliaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, tugas kita menyambut gayung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu gayung rahmat, gayung maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya malam Jumat saja, tapi banyak sekali Nabi Muhammad SAW menyebutkan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah, yang apabila seorang berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ba'das shalah, yaitu setiap sholat. Selesai sholat, jangan terburu-buru untuk selesai, jangan terburu-buru untuk pulang. Tapi di situ Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya itu adalah waktu mustajab. Sehingga selesai sholat, minta harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu yang disebutkan mustajab. Juga di antaranya adalah akhir hari Jumat, yaitu sore hari di hari Jumat. Setelah asar hari Jumat itu termasuk waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu waktu istimewa yang bukan datangnya setiap minggu sekali, yang datangnya bukan sebulan sekali apalagi setahun sekali, namun setiap malam ada waktu yang diluar biasakan oleh Allah, dibuat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga malam terakhir. Itu terjadi bukan di waktu malam-malam tertentu, bukan hanya malam Jumat, bukan hanya malam-malam tertentu, namun sepertiga malam terakhir adalah malam yang istimewa, pemberiannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya setiap malam Allah Subhanahu wa taala ketika sepertiga malam terakhir, Allah menurunkan rahmat begitu derasnya. Allah menurunkan maghfirah begitu luar biasanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya, alamin mustaghfirin. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mana di antara hambaku yang mau meminta ampun, maka pasti aku akan ampuni. Dan itu terjadi setiap sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala menyeru, al-mintaib, apa ada orang yang mau tobat? Sekarang waktunya, tobatlah, maka aku akan terima tobatnya, maka aku akan hapus segala dosa-dosanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru, hal min talibi hajatin, apakah ada orang yang mau minta hajat? Sekarang waktunya, sepertiga malam terakhir. Allah menyeru kepada kita, itu waktunya tobat, waktunya minta ampun, waktunya minta hajat kita, menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita sambut waktu ini. Sepertiga malam terakhir, bangun dari tidur kita manfaatkan untuk menengadahkan tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan penuh, dengan pengharapan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan dan kemantapan hati yang begitu besar. Percuma seorang berdoa kepada Allah namun ia merasa apakah Allah mampu untuk mengabulkan hajatnya? Apakah hajatnya bisa diselesaikan? Apalagi berpikir bahwasanya manusia akan menyelesaikan hajatnya tanpa pernah berpikir bahwasanya yang maha mampu menyelesaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal itu adalah percuma. Tapi Rasulullah SAW menuntun kita dengan sabdanya, doalah kalian wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah, dan hati kalian mantap
hati kalian yakin akan diterima doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi sekarang, kata beliau, di hadapan mata kita banyak terjadi bencana, banyak terjadi musibah di mana-mana, banyak terjadi virus di mana-mana, banyak terjadi penyakit di mana-mana. Tugas kita memanfaatkan malam-malam tersebut, memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, berapa banyak di antara kita ketika datang masalah, datang musibah, datang penyakit, ia cari jalan keluar di jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ia lupa di tengah malam ada waktu di mana Allah meminta, mari hambaku yang mau minta hajat, tapi kita abaikan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari, kata beliau, manfaatkan malam tersebut, manfaatkan waktu-waktu mustajab dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya doa, yaitu dengan keyakinan penuh kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa kita. Namun apabila seorang hamba berdoa, dia bersuudzon kepada Allah, dia merasa Allah mungkin tidak mampu, dia malah kadang-kadang di antara kita merasa takut akan datangnya musibah, mungkin akan datang penyakit, mungkin saya terkena virus, mungkin saya bakal terkena miskin, mungkin saya jadi melarat, mungkin saya nanti dipecat, mungkin saya begini, mungkin saya begitu. Ketahuilah itu adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa terbesar seorang hamba di hadapan Allah adalah ketika ia berburuk sangka kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Ketahuilah, kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Ketika prasangkanya baik, maka Allah akan berbuat baik kepada hamba tersebut. Ketika orang tersebut berprasangka jelek kepada Allah, maka akan datang kejelekan dari Allah, bukan karena kejahatan Allah, namun karena prasangkanya yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fi masjidihi baina ashabihi kannahu al-qamar بين النجوم الزهر صلى الله عليه وآله وسلم. فبينما هو كذلك يحدث أصحابه إذ جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري. فعلمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف استجابة الدعوات بأن يصلي صلاة قضاء الحاجات. فقال له اذهب وأسبغ الوضوء، أي أأتي بالوضوء بآدابه وسننه وفروضه وشروطه، ثم صلي ركعتين لله تعالى، أي بنية قضاء الحاجة، لا تحدث فيهما نفسك إلا بما أنت فيه، أي بخشوع وحضور من غير تفكير في غير الصلاة، بل لا يفكر إلا فيما هو فيه الصلاة من تلاوة أو ذكر أو دعاء. ثم إذا سلمت فاسأل الله سبحانه وتعالى، فقل أي بعد الحمد والصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ينبغي في كل دعاء أن يبدأ دعاءك بالحمد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتختمه كذلك بالحمد وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تدخل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وسط الدعاء. فارفع يديك وناجي مولاك وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا حبيبي يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله في قضاء حاجتي. ثم تذكر حاجتك، من يرد الله بصرك، أن يقضي الله دينك، أو أن ييسر الله لك زوجة صالحة، أو أن ييسر لها زوجا صالحا، أو أن يرزقها الله ذرية مباركة. أيا كانت الحاجة يذكرها لله سبحانه وتعالى. فبعد أن يذكر حاجته يقول إني أتوا في قضاء حاجتي وهي كذا كذا،
يقول اللهم فشفعه فيا، اللهم فشفعه فيا، ثم بعد ذلك يختم الدعاء بالحمد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب ذلك الرجل وفعل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الراوي أي راوي هذا الحديث: فرجع ذلك الرجل ونحن جلوس عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم ننفض من ذلك المجلس، وجاء مسرورا فرحا وقد رد الله له بصره. Diceritakan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW pernah duduk bersama para sahabat, dan Nabi Muhammad SAW ketika duduk bersama para sahabat disebutkan bagaikan bulan purnama yang duduk di antara bintang yang terang benderang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terangnya Nabi Muhammad SAW di antara para sahabat yang terang adalah bagaikan bulan purnama di antara bintang-bintang yang bergemerlapan. Ketika Nabi Muhammad SAW pernah duduk bersama para sahabat, ada satu orang buta datang menghadap Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya kepingin bisa lihat lagi ya Rasulullah. Saya pengen mata saya bisa sembuh, saya bisa melihat lagi." Sesuatu yang mungkin terlihat di luar logika kita sebagai manusia. Sesuatu yang mungkin permintaan yang mungkin menurut kita agak nyeleneh. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan mengatakan mustahil. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW kemudian mengajarkan orang tersebut untuk melaksanakan satu sholat yang kita kenal dengan sholat hajat. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menganjurkan, ini tata cara terbaik untuk melaksanakan sholat hajat. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, "Pergilah kamu, ambil wudhu, sempurnakan wudhumu." Maksudnya sempurnakan wudhumu adalah dengan memperbagus sunnah-sunnahnya. Dengan melaksanakan semua aturan-aturan wudhu, sambil melaksanakan sunnah-sunnah wudhu, melaksanakan semua 3 kali dengan semua sunnah-sunnah Nabi, perbagus sunnah wudhumu dan sempurnakan wudhumu, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian sholatlah 2 rakaat, kata Rasulullah SAW, dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat saya, melapangkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua keinginan saya. Salat kita niatkan dengan niat qadha'il hajah, dengan niat Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hajat kita. Dan ketika salat Rasulullah SAW bersabda, "La tuhaddits nafsaka illa ma anta fihi." Ketika salat jangan sekali-kali berpikiran di luar pikiran kebutuhanmu. Kita renungi sholat kita renungi bacaan-bacaan kita renungi bahwasanya kita lagi butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjuran Nabi Muhammad SAW dalam sholat hajat, sempurnakan wudhumu, ketika sholat 2 rakaat niatkan untuk sholat agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Kemudian jangan berpikiran di luar kebutuhan kita, di luar urusan sholat kita. Fokuskan sholat, khusyukkan sholat kita, dan selesai sholat doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah doamu dengan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui, anjuran ini untuk setiap doa. Jadi ketika kita berdoa, dimanapun kita berdoa, baik ketika sholat hajat ataupun di luar sholat hajat, sisipkan awal doa kita dengan sholawat, alhamdulillah dan sholawat, akhiri doa kita juga dengan alhamdulillah dan sholawat. Mungkin dengan sighah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin, atau sighah-sighah yang lain yang merupakan pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan juga jangan lupa di tengah-tengah doa sisipkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ini anjuran terbaik untuk sholat hajat dan doa di dalam sholat hajat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, selesai engkau sholat dengan keadaan sholat yang seperti itu, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan alhamdulillah, sholawat dan lain sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa ini. Ya, kalau bisa ditulis doanya, kalau bisa dihafalkan doanya. Rasulullah SAW mengajarkan orang tersebut yang buta doa yang luar biasa mustajab, doa yang luar biasa mandi, doa yang luar biasa istimewa. Rasulullah SAW mengatakan, berdoalah kamu dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ilallahi fi qada'i hajati.
Dan kita sebutkan doa hajat kita apa. Kita baca doa tersebut, kemudian kita sebutkan doa kita, hajat kita. Ya Allah, dah hajat saya ini ya Allah, saya ingin rezeki ya Allah. Yang mungkin minta jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang solehah. Yang mungkin perempuan ingin jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin punya anak, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh, solehah. Yang inginkan apa saja hajatnya, sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca doa tadi, kemudian diakhiri kita tutup dengan kalimat Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Sedikit kita artikan. Doa tadi itu adalah doa bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Kita baca doa tersebut supaya kita tahu artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu dan aku bertawajuh ya Rasulullah, ya Allah, dengan nabimu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya minta hajatku dengan barokahnya Nabi Muhammad, Nabi ya rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang ya Allah. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, saya betul-betul berharap kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap dengan membawa namamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kabulnya hajat saya ya Rasul, ya Allah, ya Rasulullah. Ini arti doa yang kita baca tadi. Kemudian kita sebutkan doa kita, terakhir kita bilang Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Ya Allah, mudah-mudahan barokah syafaatnya Nabi Muhammad engkau kabulkan hajat saya ini ya Allah. Dikatakan dalam riwayat hadis tersebut, tidak beberapa lama kemudian, beberapa waktu kemudian, ketika kita duduk kembali bersama Nabi Muhammad SAW, datang orang tersebut yang dulunya buta dalam keadaan seger dan matanya sudah lihat. Barokah sholat hajat dan barokah doa dengan pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doanya nggih, kalau yang mau ditulis, saya sebutkan pelan-pelan ya. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyar rahmah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ilallahi fi qada'i hajati. Kemudian sebutkan doanya, sebutkan hajatnya dengan pengharapan penuh kepada Allah, dan kita tutup dengan kalimat Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Ketahuilah, kalau kita baca riwayat tadi, cerita beliau tadi yang mengatakan riwayat Nabi Muhammad SAW memberikan doa tersebut, orang yang buta kembali penglihatannya, apalagi hajat-hajat lain yang masih masuk di akal. Orang buta yang mungkin menurut logika kita tidak masuk di akal bisa kembali penglihatannya, tapi barokah mantepnya doanya di hadapan Allah, dengan barokahnya Nabi Muhammad SAW dikabulkan hajatnya, dikembalikan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti oleh takmir ditulis nggih. الله إن شاء الله يقضي الحاجات ولا يجعل هذه يبارك في هذه الجلسة إن شاء الله، ولا يصرفنا إلا بذنوب مغفورات وحاجات مقضيات بجاه النبي محمد سيد السادات. يحفظنا وإياكم من جميع الأذيات والبليات، ويجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. ويحفظ الأولاد والبنات والزوجات، يجعلهم صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات لله رب البريات يا رب العالمين. اشفينا وإياكم جميع الأمراض والأسقام والأذية وكل بلية وكل شكية يبعدها عنا يا رب العالمين، ويصلح القصد والنية، ويبلغنا لكم كل أمنية جاه النبي خير البرية، يجعل حمية حاجاتنا وحاجاتكم مقضية يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا إننا نعلم أمرا نختار فوضنا إليك أمرنا ورجوناك لفاقتنا، فأرشدنا اللهم إلى أحب المرضى عند رحمة عاقبة لديك، إنك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير. اللهم اسمعنا خيرا، اللهم اطلعنا خيرا، ووفقنا لكل ما يرضيك عنا، وجنبنا كل ما يسخطك عنا يا رب العالمين. اللهم يا من وفقها الخير وأعانهم عليه، ووفقنا للخير وأعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.